Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silakan menyalakan kamera seperti biasa. Oke, minggu lalu kita sudah bahas di chapter 5 ya, kalau saya tidak salah ingat. Chapter 5 itu adalah tentang pengenalan factorial design. Desain faktorial. Nah, ada kata-kata faktorial, berarti ya kita memiliki beberapa faktor. Gitu ya, factorial design. Rancangan eksperimen yang memiliki beberapa faktor. Oke. Oke, sebelumnya ya. Apa ya? Keju atau apa? Strawberry. Strawberry. Strawberry namanya. Enak banget. Tangan kanan, Neng. Tangan kanan. Oke. Sorry, ada iklan tadi lewat ya. Ini kayaknya masih ada iklan juga di sebelah satu lagi. Kita minta geser dulu iklannya ya. Ya, iklannya kita minta geser ke sebelah. Oke, ini Anda bisa lihat ya, emas kita. Alhamdulillah kita walaupun agak terseok-seok, jadi bahannya mungkin saya ulang, saya bahas kuis gitu ya. Jadi kita baru pengenalan factorial design ya. Factorial design, kemudian hari ini kita akan coba selesaikan factorial design dan juga mengenalkan 2K factorial design. Seperti itu ya. Tapi tiba-tiba di bawahnya ini ya, Anda bisa lihat topik 06. Di bawahnya ada apa nih? Audrey, mana si Audrey nih? Audrey udah bangun belum? Udah, Pak. Udah bangun. Bawahnya apa tuh Audrey di bawah topik 6? Kuis 2, Pak. Aduh, ada kuis 2. Sama bawahnya lagi apa Audrey? Midterm, Pak, UTS. Ada UTS. Aduh, ini saat-saat yang sangat membahagiakan ya. Jadi ada kuis, kemudian juga ada UTS gitu ya. Nggak terasa ya minggu depan udah UTS ya? Iya, Pak.
Iya. Jadi ini ya ada kuis 2. Ada kuis 2. Seperti biasa ya, kuis 2. Ada kuis 2 nanti malam. Oke, nanti malam 30 menit ya. 10 pilihan ganda hanya bisa maju. Oke. Nah, minggu depannya ya, pada waktu yang sama, itu mungkin malam juga, Senin malam, itu kita akan adakan UTS ya. UTS-nya pasti lebih banyak dibanding kuis ya. Kalau kuis cuma 10 soal, UTS-nya bisa jadi 30 soal, 50 soal gitu ya. Atau 100 soal atau 200 soal, 1000 soal ya. Nanti kita lihat yang akan itu ada berapa soal. Tapi nanti saya tidak akan menambah time-nya. Gitu. Jadi lebih ngepres lagi gitu ya. Lebih ngepres lagi. Kenapa sih saya nggak mau, Pak, kenapa waktunya tetap 30 menit? Karena saya nggak mau membuang waktu Anda yang berharga. Kalau saya bikin 1 jam atau 2 jam gitu kan, aduh Pak, saya perlu ada yang mau ketemu ngobrol sama teman, pasangan gitu, ada yang mau misal beribadah lebih khusyuk. Dan saya itu nggak mau membuang-buang waktu Anda yang berharga. Sehingga yang UTS itu saya akan tetap jaga waktunya 30 menit. Gitu kan ya, seperti itu. Ini UTS udah puasa belum ya? Belum kayaknya ya. Ya, mudah-mudahan belum puasa, tapi ada kemungkinan taraweh nih ya. Ya, walaupun gitu tetap tanggalnya tanggal 12 gitu ya. Mungkin Anda bisa tarawehnya nanti tengah malam. Kalau misalnya taraweh ya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Pak, mau nanya. Siapa yang mau nanya? Halo. Iya, siapa yang mau nanya tadi? Tiffany, Pak. Rani. Tiffany. Tiffany. Oh ya, Tiffany, silakan Tiffany. Kuisnya itu materinya dari yang awal apa dari yang setelah kuis pertama? Oh, materi kuis. Oke, materi kuis itu tentang ini 2K factorial design, tapi nggak semua ya. Awal-awal yang kita bahas hari ini, kemudian juga factorial design. Jadi 2 bab aja kayaknya. Harusnya 2 bab ya. Bab 5 dan bab 6. Gitu, Tiffany. Oke, Oke. Lalu, oke. Tadi saya mau ngomong apa ya? Gue bingung kayaknya. Bentar ya. Oke. Baik. Oh ya, saya mau tanya tentang praktikum. Arya Irawan, praktikum udah mulai belum Arya? Udah Pak. Kemudian gimana hasilnya praktikumnya? Baru kemarin itu tuh kita baru disuruh ngumpulin datanya, tapi nanti tanggal 9 itu udah ngumpulin papernya Pak. Ngumpulin paper? Data terus ngumpulin paper. Iya, jadi deadline-nya itu tuh beda Pak. Jadi yang kemarin tanggal 29 itu tuh kita ngumpulin data yang yang udah kita taruh di Minitab, baru nanti tanggal 9 kita ngumpulin papernya gitu, Pak. Oh, itunya tentang analisisnya? Iya, analisis sama landasan teorinya dan sebagainya gitu. Jadi praktikumnya tentang apa? Factorial design, 2K atau? Kemarin sih factorial design Pak, pakai yang
yang dari Word apa gitu buat pengumpulan datanya. Oke. Oke, sip. Berarti lancar. Oke. Pakai software apa jadinya praktikumnya? Minitab Pak kemarin Pak. Oke, Minitab. Mantap. Karena saya sudah lumayan berumur ya. Kemarin saya lupa di kelas ini apa yang bilang saya umurnya 60, bukan 60 berapa? 40-an gitu ya. Mungkin 45 bilang. Pak Komal ini umurnya kayak 45 gitu. Anaknya udah banyak. Oh. Terima kasih Anda sudah mengingatkan saya pada akhirat gitu ya. Pak Komar ini udah bau tanah Pak Komar. Jadi jangan kebanyakan berbuat zolim kayaknya gitu ya. Ingat Pak Komar gitu. Oke. Siap. Oke, kita lanjutkan. Kita ulang lagi ya dulu untuk factorial design. Rancangan faktorial seperti itu. Gue geser dikit kali biar bisa gedean dikit. Oke, kita tanya Farid Afwan. Farid, lu ada di mana Farid? Halo, ya Pak. Ada di mana Farid? Di rumah Pak. Di rumah. Rumah lu belah mana? Sebelah mana? Daerah mana? Sekarang lagi nggak di rumah sih Pak, cuman di rumah saudara gitu Pak. Barusan lu ngomong di rumah, sekarang di rumah saudara. Gimana sih? Bingung. Iya Pak. Lu rumahnya di mana sebenarnya? Saya aslinya Padang Pak. Padang. Padang apa Bukit Tinggi lo? Bukit Tinggi Pak. Bukit Tinggi, oke. Iya, Pak. SMA lu di mana? Bukit Tinggi apa di mana? Di Bukit Tinggi juga Pak, SMA 1 Pak. SMA 1 Bukit Tinggi ya. Jam Gadang berarti ya, betul ya? Betul Pak. Betul, oke. Kemarin ya, beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba gue dikasih tahu emak gue lagi di Bukit Tinggi katanya, lagi di Padang loh. Gue bilang bukannya lagi corona, ternyata dia nggak bilang-bilang gitu. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, astagfirullah. Ketika ditanya, kenapa? Kenapa Bu nggak bilang-bilang? Takut nggak boleh sama anak-anaknya katanya. Wah iya benar sih, pasti nggak kita bolehin sih. Tapi bisa sesakti itu. Emak-emak. Ini bukan untuk dicontoh ya, maksudnya gue cuma cerita aja. Nah, Farid, ini chapter 5 kita bahas tentang apa, Farid ya? Factorial design Pak. Apa bedanya dengan chapter-chapter sebelumnya, Farid? Ini faktornya lebih dari 1 gitu Pak. Iya, faktornya lebih dari 1. Jadi chapter-chapter sebelumnya faktornya cuma 1, atau ada yang namanya blok ya. Apa blok itu, Farid? Blok design. Apa tuh? Faktor ini pengganggu apa? Menghilangkan noise. Ya, menghilangkan noise. Oh ya, saya lupa. Sorry. Tadi si Tiffany kan tanya chapter berapa ya. Saya baru ingat tadi lihat soal-soalnya chapter 4 juga masuk ya. Yang blocking juga masuk. Sorry. Jadi 4, 5, dan 6 awal. Ya, 4, 5, 6 awal. Oke ya, jangan lupa. Oke. Terima kasih Farid ya. Oke Pak. Ya, Maulidia, lu ada di mana Maulidia? Di rumah, Pak. Di rumah. Suara lu kecil banget, kenapa lu? Abis nangis lu? Enggak, ini mikrofonnya emang rusak, Pak. Sama internetnya nggak stabil. Maaf ya, Pak. Oke. Di di chapter 5 kita ada fixed effect dan interaction effect. Maksudnya apa tuh Maulidia? Lu panggilnya Shiva ya, gue lupa ya. Betul apa enggak? Iya, Pak. Iya, Shiva. Apa maksudnya main effect sama fixed sorry. Ya, main effect atau fixed effect dengan interaction effect itu apa?
Masih ingat nggak Syifa? Agak lupa sih Pak yang bagian itu. Agak lupa. Oke, coba ya. Iya. Kan ada dua ini kan faktorial beberapa faktor. Ya. Iya. Contohnya dua faktor, faktor A dan faktor B. Oke? Faktor A dan faktor B. Ya. Ada kemungkinan kedua faktor ini pacaran, ya, Syifa. Lu tahu arti pacaran nggak? Tahu. Hah? Tahu Pak. Tahu arti kata pacaran. Berarti lu udah dewasa. Ada faktor A dan faktor B, ya. Ada juga yang pacaran, faktor AB, interaction. Iya. Jadi ada ya pengaruh yang diakibatkan oleh faktor A, ada yang diakibatkan oleh faktor B, ada yang diakibatkan oleh pacarannya faktor tersebut, AB, interaksi antara A dan B. Bisa dipahami nggak, Syifa? Iya, bisa Pak. Oke, jadi ada main effect atau fixed effect, ada interaction effect. Ya, jadi harus nanti kita bedakan hal-hal tersebut. Gitu. Belum tentu nanti semakin bertambahnya faktor, ada 5 faktor, ada 6 faktor, belum tentu semua faktor berpengaruh. Ya, bisa jadi dari 4 faktor ini yang berpengaruh cuma 2. Atau kadang-kadang ada 4 faktor yang interaksi antara A sama C doang. A sama B sama C tidak berinteraksi, maksudnya tidak memberikan efek secara signifikan. Nah, itu perlu kita cek gitu ya. Oke, lanjut. Si Sania. Iya, Pak. Ada di mana Sania? Ada di rumah, Pak. Di rumah, oke. Ini misalnya ada 2 faktor Sania ya, faktor A dan faktor B. Oke. Nah, ini tadi 2 faktor. Berapa level dan berapa replication di sini, Sania? Di situ ada 2 level, Pak. Ada yang low sama high. Ya. Replication-nya juga 1. Hah? Replication 2 apa 1 apa 3? Replication-nya 1. 1. Lu karena namanya Sania kali ya, selalu bilang 2 gitu. Maksudnya lu paham kan ya tadi joke gua yang gak lucu itu ya? Karena lu namanya Sania, makanya lu selalu bilang jawab 2 gitu. Kurang paham, Pak. Kurang paham. Sania bukan artinya 2 ya? Atau tengah? Bukan. Artinya apa Sania? Sania itu kalau nggak salah pagi gitu, Pak. Pagi. Oh. Pagi setahu gua antara sobah atau mubakiran. Tapi Sania setahu gua pakai sa sebenarnya. Sania itu 2 atau tengah. Ya, bisa jadi gue yang salah kan yang punya nama saya Pak. Kenapa Bapak yang ribut gitu ya? Ya ini betul ya. Replication 1, kemudian juga levelnya 2. Terima kasih Sania. Winnie. Iya, Pak. Winnie, lagi ngapain Winnie? Lagi duduk, Pak. Lagi duduk. Oke, mantap. Gimana caranya Winnie ya di sini menghitung efek dari faktor A dan faktor B, Winnie, dari grafik ini? Pojok kanan bawah. Pojok kanan ini 52 ke bawah ini. Iya.
Dikali dengan Dikali dengan 20. jadi 52 dikali 20 maksudnya. Iya. Kok jadi aneh ya Winnie? Agak-agak aneh sih kayaknya sih. Kayak kita 20. nggak pernah bahas kayak gitu tuh. Agak jauh. Tambah Salah. 20, Pak. Salahnya agak jauh. Gimana Winnie? Sorry. 52 ditambah 20. 52 ditambah 20 kemudian udah gitu doang. Dikurangi 30 Dikurangi tambah bagi kurangi 2. 30 kurangi 40 gitu. Dikurangi 30 tambah 40 bagi 2. Oh. Itu apa? Efek A apa efek B atau interaction? Itu AB. Interaksinya. Oke. Yang AB. Yang saya tanya main efek dulu. Efek A itu gimana cara ngitungnya? Efek A, Winnie. Efek A 40 tambah 52 bagi 2. 40 tambah 52 bagi 2, kemudian? Kurangi 20 tambah 30 bagi 2. Oh iya. Lu rumah lu di mana ya, Winnie? Malang, Pak. Oh iya, Malang. Oh, iki sing arek Malang toh. Soalnya dengar suaranya tuh gue inget, oh ini bukan orang Jakarta ini. Ya, Winnie ya. Kita lihat faktor A, berarti kan kita mau lihat apa sih yang berubah karena perubahan nilai faktor A. Faktor A tadinya kita ambil low, ya, berubah jadi high. Sehingga yang kita bandingkan ya tinggal tadinya ini ya, sisi sebelah kiri, kemudian perubahannya menjadi sisi sebelah kanan. Gitu. Sehingga tinggal kanan dijumlahin dikurang, kiri dijumlahin. Ya. Seperti itu. Begitu juga kita mau lihat faktor B. Faktor B adalah kita mau lihat respons variabel antara low dengan height ini di faktor B. Ya, tadinya low faktor B ini sisi bawah. Kemudian kita mau lihat efeknya terhadap faktor B berarti sisi atas. Sehingga atas dikurangin bawah. Kita rata-rata. Gitu Winnie, jangan lupa ya Winnie ya. Ya. Terima kasih, Pak. Lanjut ke Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Kemana nih Ahmad Fauzi? Ahmad Fauzi. Kemana Ahmad Fauzi? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi ternyata nggak ada dia. Oke. Coba kita tanya Farhan Zaglul. Farhan. Ya, Pak. Oke. Coba Anda lihat di grafik sebelah kiri ini, dulu atau minggu lalu saya bilang bahwa ini ekuivalen dengan grafik sebelah kanan. Gimana? Coba tolong Anda jelaskan, Farhan. Ekuivalen apa enggak? Ya, maaf, lagi baca, Pak. Maaf Pak, saya baru ingat yang sifat apa grafik yang kiri Pak. Ya, gimana?
Maaf, Ustaz, baru ingat sifat grafik yang kiri belum. Oke, jelasin yang kiri aja, jelasin yang kiri. Silakan jelasin yang kiri, nggak apa-apa. Ya, saya cuma ingat yang itu doang, Pak, yang apa? Ada 2 level doang, yang low sama high, sama replikasi sekali doang. Tapi saya kurang ingat, Pak, hubungannya antara sama yang pertama sama yang kedua, maaf. Oke, kalau dari grafik kiri mencari main effect sama interaction effect gimana caranya? Farhan. Maaf, Pak, kayak yang itu pas itu ya, Pak ya? Shiva menanya. Saya izin ke toilet, Pak. Kenapa? Kayaknya yang pas ditanya main effect itu pas Shiva menanya ya, Pak ya? Iya, enggak, nih pertanyaan saya ulang lagi. Coba Anda jelaskan Iya, bagaimana. saya kurang tangkap, Pak, gara-gara izin ke toilet, Pak, tadi. Maaf. Kan itu materi minggu lalu, bukan materi barusan, bukan. Materi minggu Iya, lalu tapi itu. saya juga kurang ingat, Pak, maaf. Masa minggu lalu lu setiap selama sepanjang kelas lu ke toilet sih? Bukan, kalau kemarin bukan nggak ke toilet sih, Pak. Bentar. Gimana caranya menghitung main effect sama interaction effect, Farhan? Coba saya lagi, Pak. Di kuis pertama ada loh. Kalau lu bisa jawab harusnya ini pertanyaan ini mudah gitu. Oh, ini enggak. Bentar, Pak. Fixed effect, Pak. Ya, gimana caranya dari penggambaran Okay. nanti penggambarannya bakal 3D, 4D gitu ya. Ini gambar yang 2D yang sederhana. Kita kalau ini nggak paham nanti 3D apalagi, 4D nggak apalagi gitu, repot jadinya. Iya, Pak, benar. Ini emang saya acak-acak, Pak, Mas. Apa yang di bawah ya? Kalau A sama B itu main effect, interaction, bentar. Kalau Oke, Pak, saya coba sebisa mungkin. Dari pertanyaannya apa, Mas? Gimana cara menghitung main effect sama interaction effect? Oke. Cara main effect itu yang yang faktor A, Pak. Ya, faktor A gimana caranya? Gimana, Farhan? Oke, Farhan, coba Anda ulang-ulang lagi ya materinya nih. Kayaknya banyak yang miss nih. Ya, Pak, kalau yang interaction sih saya udah ngerti sih, Pak, itu yang AB kan, Pak, interaction. Cara menghitung AB itu yang ngambil ya itu yang 52 plus 20 per 2 min 30 plus 40 min 2 sama dengan min 1 ya, Pak. Ya, coba Anda pelajari lagi ya, Farhan ya. Semua materinya dari chapter 1 kayaknya banyak, mungkin Anda kayaknya banyak yang lupa nih. Oke, karena kita mau UTS minggu depan ya. Kita balik ke Lutfi Rahman. Dia lagi di hotel, Lutfi nih.
Lu lagi di mana lo? Di Amerika Latin kayaknya ya. Malam-malam gitu. Di sini pagi, di sana malam kayaknya. Ya ampun, background doang nih Pak. Sampai jam berapapun malam terus gini Pak. Oh gitu. Iya, iya Pak. Lu aslinya orang mana, Lutfi? Medan Pak. Medan ya. Gue mungkin bertanya 100 kali ya. Lu orang mana, orang mana? Gue karena nggak akan hafal-hafal. Jadi kebodohan gue adalah nggak kenal orang, kecuali sering ketemu langsung. Kalau di kelas ini kan ada 50 gitu ya. Gue nggak bisa ngafalin nama orang, muka juga gue nggak akan ngafal, nama, asal sekolah, lu orang mana gitu ya. Jadi kalau gue nanya lu orang mana itu mohon maaf, gue akan nanya berkali-kali gitu ya. Enggak apa-apa Pak. Ya, Lutfi. Coba ya. Iya Pak. Grafik sebelah kiri itu katanya ekuivalen dengan grafik sebelah kanan. Gimana cara bacanya grafik sebelah kanan, Lutfi? Orang Medan kok namanya Lutfi ya? Bingung saya. Kenapa orang Medan namanya Lutfi? Saya malah nggak paham Pak. Jadi harusnya orang Medan tuh namanya lebih kemana gitu Pak? Ya artinya Lutfi itu apa artinya? Artinya lembut Pak. Nah itu dia kan, orang Medan tapi lembut. Oh, itu yang gua masih bingung. Wah, orang Medan namanya Lutfi ya. Oke, masih ingat Lutfi gimana ini maksudnya sebelah kiri dan sebelah kanan? Untuk interaksi faktor A-nya bukan Pak? Bukan, ini gimana? Apakah grafik sebelah kiri itu sama dengan grafik sebelah kanan? Sama apa enggak? Harusnya sama. Untuk menghitungnya sama Pak untuk faktor A. Hanya saja saya bingung kenapa grafiknya naik gitu Pak. Di sebelah kanan. Enggak, jujur sebenarnya. Jujur Pak. Cara ngitungnya tahu nih. Cara ngitungnya tahu ini. Cara ngitung. Yang coba. Faktor A, untuk faktor A-nya tahu Pak. Jadi yang di yang low 20 ditambah 40. Coba yang grafik sebelah kanan aja. Gimana grafik sebelah kanan ngitungnya Lutfi? Faktor A, faktor B, gimana cara ngitungnya? Justru saya nggak pahamnya itu Pak. Baca yang sebelah kanannya Pak. Kenapa dia jadi naik ke atas gitu Pak? Ya, oke. Coba kita tanya Raya. Raya, lu udah mandi belum, Raya? Belum, Pak. Oh iya, gue nanya kayak gitu ya. Iya, nggak apa-apa loh, Pak. Kan masih pagi, nggak apa. Oke. Lo sebelah kanan ini ekuivalen nggak dengan sebelah kiri, Raya? Iya, Pak. Gimana caranya? Yang saya tangkap tuh di faktor A ini, kan dia yang low-nya nih nilainya dari naik gitu loh Pak. Jadi dari 20 ke 30, yang ini 40 ke 52, jadi sama-sama naik ke atas. Saya nangkapnya gitu Pak. Ya, coba lu lihat ya, Raya. Eksis sumbu di grafik sebelah kiri apa nih? Sumbunya, sumbu X, sumbu Y-nya apa aja? Oh, sumbu X-nya faktor B. Ya, sumbu X-nya faktor A, sumbu Y-nya faktor B. Faktor B. Kalau di sini, sumbu X-nya apa? Oh, sumbu X faktor A, sumbu Y-nya respons dari si faktor A gitu ya, Pak? Ya, respons variabel ya. Jadi ditransform yang ini ke sini gitu ya. Anda bisa lihat. Ya, low di sini ya. 20. Nah, di sini nih, ambil titik 20 di sini. Gitu ya. Jadi kelihatan yang faktor A minus tapi B plus, minus B plus 30, dia taruh titik 30 di sini. Gitu. Begitu juga faktor A plus, di sini A plus, yang B-nya minus, ini 40, dia taruh 40 di sini.
Kemudian yang faktor A-nya plus, B-nya plus, di sini 52 di sini titiknya. Kelihatan Raya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Berarti ekuivalen ya, kiri dan kanan. Oke, Yudia. Iya Pak, hadir. Hadir, siap. Kalau misalnya keuntungannya apa nih? Grafik sebelah kanan Yudia. Dibanding kita lihat grafik sebelah kiri. Kita udah jelas tahu gitu loh Pak, bisa melihat dengan jelas kalau misalnya itu naik gitu. Ya, naik. Yang faktor apa yang naik, Yudia? Yang positif? Yang faktor A, Pak. Ya, main efek dari faktor A itu positif, naik ya. Kelihatan ya, kita bandingin sebelah kiri ke sebelah kanan itu dia naik. Kalau ada yang faktor B-nya kelihatan nggak, Yudia? Dari faktor B-nya kayaknya enggak sih Pak, soalnya itu respon. Coba Anda perhatikan yang B minus ke B plus. B minus yang mana, Yudia? Yang itu Pak. Yang 20 Pak. Ya, ini yang garis bawah ini ya. Iya, yang bawah. Itu sama-sama B minus. Iya. Yang B plus? Yang B plus yang di atas yang 30. Yang atas yang 30 ini ya, yang atas garis ini ya. Iya, Pak. Anda bisa lihat yang B itu dia naik atau turun jadinya kalau dari sini? Yang B itu naik, Pak. Ya, ini kelihatan juga sebenarnya yang B nih. B minus gitu ya, ke B plus dia dua-duanya naik tuh, baik di faktor A dan faktor A minus dan faktor A plus. Iya, Pak. Jadi kelihatan faktor A dan faktor B-nya kelihatan kira-kira ya secara visual itu dia naik atau turun. Ataupun kalau misalnya bisa jadi juga nggak ada pengaruh nih. Kalau dia flat, berarti faktor A-nya itu nggak ada pengaruh. Kayak gitu. Kalau misalnya B minus ini dan B plus itu kayak dia garisnya itu sama ataupun deket banget. Nah, itu kita bisa bilang juga dia tidak ada pengaruh B. Gitu. Sip. Oke, Pak. Ya, sama-sama. Salsabila Zulfa. Iya, Pak. Salsabila katanya air mata, esara mata air ya. Zulfanya artinya apa? Iya, Zulfanya? Kalau nggak salah dari surga, Pak. Itu salsabilanya. Oh, itu salsabilanya ya, Pak. Saya lupa apa berarti. Oke. Coba ya, lu panggilannya Salsabila apa Zulfa? Biasanya dipanggilnya Caca, Pak. Caca, ya. Anaknya Om Boy. Caca, ada keuntungan lain nih Caca ya untuk grafik ini. Coba Anda lihat di sini dengan di sini. Tuh. Bisa lu jelasin nggak dari situ, Caca? Kalau saya nangkepnya biar bisa kelihatan responsnya gitu, biar kelihatan interaksi dari faktor-faktornya gitu, Pak. Gimana? Bisa ulang? Jadi bisa kelihatan interaksinya gitu, Pak. Kalau misalkan faktor A sama faktor B, responsnya kan hasilnya nanti begini gitu. Jadi langsung kelihatan di grafiknya gitu. Soalnya kalau di yang kiri itu kan cuman ngasih tahu hasilnya aja, cuman nggak kelihatan secara langsung gitu, Pak. Suara saya putus-putus nggak ya, Pak? Enggak putus-putus. Oke. Kalau di sini itu emang ada. Saya nangkap. Oke, kalau di sini ada interaksi? Nggak ada ya, Pak. Nggak ada. Kalau di sini? Iya, saya nangkapnya nggak ada. Di sini ada interaksi nggak? Sebentar, Pak. Kayaknya yang tadi
Kayaknya ini tadi slide-nya nge-lag, Pak. Yang silang itu maksudnya ada, yang ini baru nggak ada, Pak. Ya, kenapa lu bilang di sini ada interaksi? Apa buktinya ataupun indikasinya, Caca? Soalnya berarti dari yang faktor A-nya ini, faktor B-nya ini pas udah gimana ya Pak ngomongnya, saya bingung. Tapi maksudnya kalau misalkan faktor A-nya tinggi itu kayak nggak selalu jadi ketika faktor A-nya tinggi itu nggak selalu ituin responsnya gitu Pak. Jadi emang ada hasil dari pas faktor A-nya tinggi sama faktor B-nya tinggi gitu. Iya, itu ya. Saya bingung ngomongnya Pak, cuman saya Gimana cara ngomongnya? Kalau gitu. kata si Winnie itu kewali katanya. Mana si Winnie? Winnie, masih ada nggak Winnie? Masih Pak. Masih. Kewali ya Winnie? Nyilang gitu ta, iya. Pak. Coba Winnie, Iya. kalau kita faktor A-nya minus, apa efek kita ubah dari B minus ke B plus? Apa efeknya? Naik atau turun? Plus atau minus, Winnie? Turun. Hah? Turun? Menurun. Menurun? Enggak, coba. Kita ambil faktor A-nya ketika A-nya minus. Berarti yang ini ya, Winnie ya? Ya. Ya. Kemudian kalau kita gunakan faktor B-nya kita ambil B minus, lalu kita ubah menjadi B plus, levelnya, efeknya itu plus atau minus, naik atau turun, Winnie? Ini B plus di bawah kan? Ya, B minus di bawah kan? B minus di bawah. Di bawah. B plus di atas. Di atas. Berarti dari B minus ke B plus itu naik atau turun, Winnie? Naik. Naik, gitu ya. Ketika faktor A minus itu efeknya naik harusnya. Ya. Tapi ketika faktor A plus, B minus ke B plus, dia naik atau turun? Turun. Respon variabel. Nah, turun. Nah, itu bisa kita lihat beda efeknya ya. Ketika faktor A minus dia naik, ketika faktor A plus dia turun, kebalik gitu. Ya. Jadi ada interaksi. Di situ menunjukkan ada interaksi di situ. Kalau kita lihat di sini, faktor A minus, B minusnya naik, faktor A plus, B minusnya jadi naik juga. Gitu. Jadi searah. Sebenarnya searahnya bisa naik, bisa turun. Gitu. Kalau sama-sama searah, berarti nggak ada interaksi. Tapi ketika ini beda arah, berarti sebenarnya ada interaksi. Ada pacaran di situ. Ada hati yang tercemar di situ. Iya. Ya, hati lu tercemar nggak, Winnie? Enggak, Pak. Enggak, alhamdulillah. Enggak tercemar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Aman, saya akan lanjutin lagi ya ke bawah ini. Nah, interaction effect itu biasanya kalau kita gambarkan di grafik ini, ya kita sebutkan ini response surface. Ya. Permukaan, ini gambar permukaan dari respon. Ya. Y-nya ini adalah dia response variable, sumbu Y-nya. Sumbu X1 dan X2-nya ini adalah sumbu dari faktornya. Ingat ya. Jadi ini adalah 3D. Kalau tadi kan 2D. Nah, ini bisa kita lihat makin ke kanan ya, makin ke kanan. Ya, ada pesawat dulu lewat nih. Nggak tahu kenapa dia. Sebelumnya saya perlu kasih tahu ada konvensi ya. Konvensi di sini kan ada low, ada high. Ada low, ada high. Ada minus, ada plus. Ini ada konvensi kalau low kita sebut minus.
Kalau kita sebut minus, kalau height kita sebut plus. Ya, bukan 0 jadi 1, tapi minus jadi plus. Jadi minus 1 jadi plus 1. Minus 1 jadi plus 1. Makanya di surface, response surface ini dari minus 1 jadi plus 1. Oke. Dari minus 1 sampai plus 1. Ya. Ini adalah response surface-nya. Kita lihat ketika dia minus, X1-nya, X2-nya minus juga, berarti di titik ini. Kalau kita refer ke titik ini, berarti dia adalah 20 ya. Sama-sama minus nih, minus-minus. Oke. Kemudian A-nya plus, B-nya minus, dia 40. Coba kita lihat ya. A-nya plus di sini. B-nya minus, ini 40. Mungkin 40 di sini ya. Kalau kita ambil garis ini. Nah, ini 40 gitu. Coba kita tanya si Dwiki. Iya, Pak. Halo? Lu udah ngambil Gamtek belum, Dwiki? Udah, Pak. Udah. Semester 2, iya. Lulus apa enggak? Alhamdulillah lulus, Pak. Alhamdulillah lulus. Berarti lo udah paham kan sebenarnya respons surface ini bacanya. Kan ini cuma tricky aja. Belum terlalu paham sih, Pak. Tapi masih belajar gitu. Oh, berarti lu nggak lulus. Hah? Lulus, Pak. Lulus. Gamteknya, oke. Ya ini sebenarnya cuma ini aja ya, 20, 40. Ini 30, kita lihat 30. Ya, yang di ujung sana ini 30, titik ini. Yang di ujung ini, titiknya adalah 52. Ya. Sini 52. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya pause dulu mungkin. Mungkin ada yang agak-agak lupa atau salah paham atau saya jelasinnya salah. Silakan. Mau nanya boleh nggak, Pak? Ya, silakan Tiffany. Berarti buat ngeliat interaction effect itu harus pakai ininya ya, Pak, grafiknya. Nggak bisa dari perhitungan doang. Dari perhitungan itu kelihatan dari sisi nanti ketika kita uji ANOVA, kita lihat p-value-nya. Atau kita juga bisa lihat MS-nya, MS interaction. Ya, seperti biasa nanti dari perhitungan kita akan lihat, ya misalnya contohnya adalah perhitungan ini ya, Tiffany. Ini MS-nya, MSA 5.000, MSB 19.000, AB 2.000. Ya. Ini karena besar ya, ini ada signifikan. Beda kalau kita lihat MS error-nya cuma 600. Kan perbandingannya lumayan ya, perbandingannya 3,56 nih. Berarti kita bisa bilang dia ada pengaruh interaction. Walaupun pengaruh interaction ini nggak sebesar faktor B. Gitu ya. Kemudian faktor A juga ini juga besar gitu ya. Cuma kenapa kita perlu menekankan ini ya, Tiffany? Karena ini lebih mudah dipahami orang daripada sekedar angka-angka tadi. Kita bisa bilang ya, kalau misalnya faktor A kita naikin gitu ya, dua-duanya dia akan naik nih respon variabelnya. Kelihatan. Gitu ya. Sama juga Anda bisa gunakan bantuan grafik ini, kita bisa bilang faktor A akan naik, faktor B juga menyebabkan naik, dan interaction efeknya kecil. Gitu. Tapi seberapa besarnya harus pakai hitungan. Gitu ya. Jadi ada apa dua-duanya kita gunakan karena penting ketika kita mengambil kesimpulan dan juga menjelaskan. Ya. Jadi kemampuan anak TI, apa kemampuan utamanya? Coba kita panggil Aisyah Zahra. Kemampuan anak TI apa? Yang paling penting menurut Aisyah, lo kemana nih? Lagi ke toilet kali? Ini banyak banget yang ke toilet. Mungkin karena capek. Oh iya, ke toilet betul. Patrick, ini udah balik dari toilet nih. Apa kemampuan anak TI paling penting menurut lo, Patrick?
Bisa merancang, desain, sama improve sistem bukan Pak? Iya, cakep loh. Itu benar-benar anak TI. Ya. Tapi gue selalu ngomong ke orang-orang anak TI itu kemampuannya adalah ngemeng. Ya. Semua hal dia bisa ngemengin. Jadi dari desain eksperimen, gamtek, kemudian juga mekanika, kemudian juga matematika, modeling, itu dia bisa ngemengin. Termasuk ini, grafik tadi, gue bisa ngemengin setengah jam. Ini kayak gini nih, ini naik, ini plus, ini balik nih, gitu. Kayak gitu-gitu. Kita bisa menjelaskan lebih jelas lah buat orang awam, maksud gue gitu ya, ngemeng. Oke, gitu ya Tiffany. Oke Pak, makasih. Ya, oke. Ini kita udah bahas ini ya. Ini ada 4 replication, kemudian materialnya itu sebagai faktor, tipe material itu ada 3 level, temperatur juga ada 3 level. Oke. Kemudian kita buat seperti ini biar lebih jelas. Oke, ini satu kotak adalah eksperimen dengan level yang sama, baik di level di faktor A maupun di faktor B, dan dia ada N replication. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah model umumnya. Sum of square total sama dengan sum of square A, faktor A, sum of square faktor B, sum of square interaction vektor AB sama sum of square error ya. Atau saya biasanya membahasakan ngemengnya atau terjemahannya adalah variasi di dalam data itu diakibatkan oleh variasi oleh faktor A ya. Kemudian variasi oleh faktor B, variasi karena faktor interaksi AB, dan variasi internal ataupun natural, gitu ya. Jadi variasi itu diakibatkan oleh AB dan internal. Sehingga kalau kita bisa lihat di SSA-nya besar dibanding yang lain, berarti SSA atau faktor A itu sangat berpengaruh ya, dalam menentukan variasi total. Gitu. Jadi tinggal dibaca aja di sini, gitu ya. Oke, ya. Oke, kita ambil contoh langsung ya ke ini ada kualitatif sama kuantitatif, kita juga udah bahas minggu lalu. Oke. Nah, kadang-kadang kita cuma tadi A, B, dan AB ya. A, B, dan AB. Bisa juga kita cek kalau misalnya ada indikasi, ada kecium nih. Kayaknya kecium Pak nih, A-nya ini kayaknya pengaruhnya bukan linier. Ya. Bisa jadi pengaruhnya bukan linier. Gitu ya. Kayak misalnya kalau kita lihat efek dari penyebaran virus itu kan sebenarnya nggak linier ya. Kalau kita punya 1 orang yang terinfeksi, itu misalnya ada 5 orang terinfeksi. Tapi kalau punya 2, itu bisa berakibat jadi eksponensial. Gitu ya. Ada kemungkinan efeknya nggak linier, efeknya eksponensial. Nah, di sini kita juga uji, misalnya AB, A kuadrat B. Nanti di Minitab itu bisa diuji juga sebenarnya. Gimana kalau kita faktor A, faktor B, AB, dan juga A kuadrat kita masukin ya. Kita cek A kuadrat, oh ternyata dia mean square-nya dia rendah. Ya, mean square rendah 76 dibanding error-nya 600, berarti dia tidak signifikan. Ya. Seperti itu. Ini harus kita buang nih, A kuadrat. Jadi ternyata nggak eksponensial seperti itu ya. Ini contoh kalau nanti kita mau ngecek iniannya juga. Lalu ada juga di sini kan faktor kuantitatif sama kualitatif. Ya. Kuantitatif sama kualitatif. Coba
Kita tanya Aziz Hanif. Apa bedanya faktor kuantitatif dan faktor kualitatif, Aziz? Kalau kuantitatif tuh yang kayak angka itu nggak sih Pak? Kayak bisa dihitung. Kalau kualitatif tuh kayak contohnya kayak jenis bahannya gitu kan sih Pak? Jadi kayak bukan dalam bentuk angka. Di apa? Bisa di apa gimana? Kalau kuantitatif tuh yang bisa dihitung gitu nggak sih Pak? Kayak temperatur gitu. Kalau kualitatif? Kalau kualitatif tuh kayak ini apa? Faktornya bukan dalam bentuk angka, cuma kayak jenis gitu. Oh ya, seperti itu betul ya. Kalau kualitatif itu dia seperti jenis ya. Seperti kategori A, kategori B, tapi bisa juga material tipe 1, tipe 2. Dan biasanya kalau kualitatif itu kita tidak bisa bedakan lebih tinggi dan lebih rendah. Kategori A lebih tinggi dari kategori B. Enggak kayak gitu. Misalnya laki-laki lebih tinggi dari wanita, enggak kayak gitu. Atau misalnya kulit putih lebih tinggi dari kulit hitam, enggak kayak gitu ya. Itu kategori. Itu kualitatif ya. Sehingga ketika kita menafsirkan hasil desain eksperimen, kadang-kadang kita perlu tidak bisa bilang setengah dari material A ditambah setengah material B. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi yang contoh material ini. Mana contoh material? Nah ini. Kayaknya yang paling bagus tuh tengah-tengah antara 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Karena 1 dan 2 ini adalah kategori, kita nggak bisa misalnya antara 1 dan 2, tengah-tengahnya. Nggak bisa gitu. Anda hanya bisa pilih entah material tipe 1, atau material tipe 2, atau material tipe 3. Karena dia kategori. Ya. Sehingga nanti di interpretasinya, kalau misalnya kita gunakan regresi linier, oke, regresi linier itu apa? Firzandi, regresi linier masih ingat nggak? Regresi linier. Regresi linier satu faktor, Pak. Bagaimana? Faktor. Satu faktor. Ngecek Regresi gimana? Sorry? Ngecek hubungan, Pak. Ngecek hubungan ya. Jadi kita coba mencari garis imajiner yang menggambarkan hubungan antara X dan Y. Gitu ya, garis lurus linier imajiner. Oke. Nah, ini juga sama nih. Kita mau menghubungkan life itu sebagai respons variabelnya dengan faktor temperaturnya. Tapi di sini karena material tipenya itu adalah kategori, itu kita punya persamaan untuk material tipe 1, material tipe 2, dan material tipe 3. Oke, kalau di material tipe 1 berlaku persamaannya seperti ini. Kalau di material tipe 2 berlaku persamaan seperti ini. Kalau material tipe 3 berlaku seperti ini. Karena si material type adalah kualitatif factor. Sementara si temperatur kan bisa koma-komaan ya. Bisa rendah dan tinggi gitu ya. Jadi bisa kita buat persamaan. Oke. Ada pertanyaan dulu tentang kualitatif dan kuantitatif faktor? Nggak ada. Nah, ini juga bisa kita buat gambarnya ya. Nah, Anda bisa lihat ini gambarnya. Ini material tipe 1, garisnya ini adalah ya. Material tipe 2 ada garis ini, material tipe 3 garisnya ini. Ya. Yang menarik garis ini adalah garisnya tidak lurus nih. Bukan gini ya. Tapi kayak ada lengkungan di sini. Lengkungan ya. Kenapa kira-kira?
Diva, kenapa ada lengkungan di sini kira-kira? Karena apa karena kira-kira? pas diplot titiknya emang ada di situ, Pak. Coba Anda perhatikan di sininya Diva, apa aja yang kita tes di sini? Yang dites ada berbagai model, Pak. Ya. Ada yang main effect, ada yang interaction. Ada interaction. Ada juga yang A kuadrat ya. Ya, ada juga yang A kuadrat ya. Diva. Iya, Pak. Nah, A kuadrat B. Jadi dari persamaannya itu kita masukkan juga temperatur kuadrat. Ya, di sini ada temperatur kuadrat. Ini ada apa namanya rata-rata secara umum, kemudian faktor temperatur dan faktor temperatur kuadrat. Nah, itu yang bikin dia persamaannya garisnya jadi melengkung. Kan parabola, masih ingat nggak parabola pelajaran waktu TK atau SD, Diva? Nah, iya Pak, kalau misalnya kuadrat jadinya melengkung. Ya, gitu. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita pause dulu 5 menit, kemudian kita lanjutkan setelah pariwara berikut. Stay tune ya. Baik, kita lanjutkan lagi kelasnya. Baik. Ini masih di bab 5 ya, di factorial design. Coba kita minta tolong ke Daniawan. Iya, Pak. Daniawan. Coba ini ada contoh lagi, contoh eksperimen ya. Kemudian coba Anda jelasin faktornya apa aja, levelnya apa aja, replikasinya berapa gitu. Silakan Daniawan, respons variabelnya apa? Sebentar ya, Pak. Saya baca dulu. Ya, silakan. Ini respons variabelnya adalah effective life of cutting tool. Oke, effective life. Ya. Terus untuk faktornya ada 2. Yang pertama itu cutting speed sama tool angle-nya, Pak. Ya, faktornya ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2, angle sama cutting speed. Cutting speed. Oke, lanjut. Apalagi yang diketahui? Terus di sini levelnya ada, kalau yang angle ada 3. Kalau yang speednya ada 3 juga kelihatan. 3 juga. Oke, kemudian apa lagi yang kita ketahui di sini? Replikasinya 3 kali. Itu replikasinya sebenarnya 2 ya. Oh, 2 ya, Pak? Ya, yang di lingkaran itu sebenarnya rata-ratanya. Bukan rata-rata ya? Totalnya, sorry. Total, Pak. Total. Ya, totalnya. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Cuma 2. Iya, terima kasih. Daniawan, oke.
Oke, lanjut ke Yazid. Ya, Pak. Ya, di sini dia mau mengetes persamaan ini nih Yazid nih, ya. Apa aja Ya. kira-kira? Apa efek apa aja yang dites? Oke, Pak. Yang pertama tuh faktor X1, terus kemudian faktor X2, terus kemudian interaksi antara X1 dan X2, terus kemudian interaksi X1 kuadrat dan interaksi X2 kuadrat, kemudian error. Ya. Gitu, Pak. Yang ini enggak kita sebut interaksi ya, karena dia X1 aja sendiri. Mohon maaf. Ya, faktor X1 kuadrat. Oke. Ini dari hasil dia residualnya dia lumayan tidak membentuk pola ya. Tidak membentuk pola sehingga kita bisa gunakan model tadi. Nah, dari hasil, coba kita lihat dari hasil ya. Oke, dari hasil dulu. Oke, ini dulu deh kita lihat dari hasilnya. Ya, dari grafik ini coba Galan, Mitsubishi Galan. Orang tua Anda kayak dulu tergila-gila dengan Mitsubishi Galan. Apa enggak, Galan? Atau saya salah? Enggak sih, Pak. Enggak sampai disamain sama mobil sih, kebetulan aja, Pak. Oh gitu. Ya. Coba dilihat ya, di sini ya, Galan ya. Ini kan ada A, ada B ya. Ini berarti faktor 1, faktor 2, ada A kuadrat, B kuadrat, AB interaksinya. AB kuadrat, A kuadrat, B, A kuadrat, B kuadrat. Ya, gitu ya. Ya, Pak. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada ada koefisiennya. Kemudian kita langsung lihat mungkin di sini aja deh, di P value-nya. Di P value-nya. Kira-kira yang signifikan yang mana nih, Galan? Oke, Pak. Di sini dari sepenangkapan saya, Pak, yang yang signifikan tuh yang nilai P value-nya di bawah 0,05 ya, Pak. Jadi di A kuadrat B kuadrat, Pak. A kuadrat B kuadrat ini ya yang ngaruh. Iya. Sama ini juga ya. Sama A kuadrat B juga, Pak. Sama di sini A kuadrat tipis ya. A kuadrat tipis. Jadi 3 ini yang berkontribusi paling tinggi ya. Jadi sebenarnya nanti kita bisa ulang lagi gitu ya, kita ulang lagi kadang-kadang kayak misalnya yang udah pasti nggak signifikan gitu ya, kayak B-nya ini bisa kita buang gitu ya, B-nya, kemudian B kuadrat juga kita buang, nanti kita cek lagi sebenarnya. Oke. Ini kalau dilihat memang A kuadrat B kuadrat ya. Ini konturnya agak-agak aneh nih, nggak linear, nggak apa. Sip, makasih Galan. Iya, Pak, makasih banyak. Satria. Iya, Pak. Nah, yang sebelah kiri ini namanya kan kontur plot ya. Yang sebelah kanan response surface. Anda bisa kasih ngemengan nggak dari sini? Atau analisis lah. Sebelah kiri atau sebelah kanan, Satria? Gimana menerjemahkan hasil ini, Satria? Kalau yang sebelah kanan itu kan berarti faktornya ada speed sama tool angle, terus responnya itu di axis yang Y, yang live. Ini nunjukin kalau apa nih berarti bacanya. Kurang, ya agak susah, Pak. Kayak agak bingung, Pak.
Iya, kalau live itu masa pakai itu lebih bagus mana? Tinggi apa rendah? Tinggi, Pak. Tinggi ya. Jadi sebenarnya kita perlu menaikkan tool angle sama menaikkan speed nih. Ya. Kalau misalnya speed 150, tool angle 20 derajat ya, kita punya apa namanya? Masa pakainya 1,75. Gitu ya, Satria. Iya, Pak. Tapi kalau kita naikin lagi, misalnya ya, 150 jadi mungkin di sini 160, ininya mungkin naik jadi 21, dia naik jadi 3. Ya. Nah, bisa juga Anda lihat dari sini nih. Ini kalau kita geser ke sana, dia naik ke sini nih. Ya, kan sebenarnya ini kan sama dengan yang di bawah ini ya. Anda bisa lihat sama. Karena Anda udah belajar Gamtek itu harusnya paradigmanya itu bisa diputar, di apa gitu ya. Gue dulu sih hampir nggak lulus sih Gamtek, jadi lu jangan nanya-nanya Gamtek ke gua ya. Nah, di sini kita bisa bilang kalau mau bagus itu tool angle-nya 22,5 dengan kecepatan mungkin 165 kali di sini nih. Puncaknya di sini. Gitu ya. Puncaknya mungkin sekitar 4,25 tool angle-nya. Oke, ada pertanyaan di sini? Contoh untuk factorial design. Izin mau tanya. Ya, Daniawan, silakan. Pak, saya masih bingung itu kenapa harus ada kuadratik yang misalnya faktorial apa yang A kuadrat, B kuadrat, interaksi. Nah itu saya masih bingung situ, Pak. Itu nanti bahasanya gimana? Interpretasinya itu saya bingung. Interpretasinya kalau di model kan cuma ada variasi faktor A, faktor B, terus variasi interaksi A sama B. Tiba-tiba ada pola A kuadrat gitu, interaksi antara A dengan A gitu atau gimana? Ya, jadi sebenarnya bukan interaksi ya. Ya bisa dibilang juga interaksi. Tapi kalau dari saya cara memahaminya adalah saya mau ketik-ketik gimana nih? Gambar-gambar pakai apa ya? Annotate ya, annotate. Jadi misalnya kita punya X sama Y seperti ini. Ya. Kalau titiknya misalnya kayak gini, regresi linear kayak gini kan ini linear ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita punya gambarnya seperti ini, nah ini mungkin lebih cocok kuadratik, Daniawan. Gitu ya. Karena kalau kita ambil garis kayak gini, nanti dia residualnya akan jelek. Residual di sebelah sini itu negatif, residual di sebelah sini itu positif. Nanti di residual plotnya dia nggak tersebar merata. Gitu ya. Residual plotnya bakal kayak gimana? Bakal kayak gini nih. Di bawah sini residual plotnya yang untuk sampai titik ini, kemudian di sini di atas. Nah, ini menunjukkan dia sebenarnya ada sesuatu yang nggak cocok. Gitu. Oke? Ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, itu adalah kemampuan ngemeng anak PI. Ya. Lu bisa lihat kan gimana gue bisa ngemengnya. Ya, oke. Gue bisa diomelin kadet nih. Karena menganjurkan ngemeng. Lanjut ke chapter 6 ya. Chapter 6 ini kita lihat factorial design ya. Tapi ada kekhususan. Yaitu 2K. Kita sebutnya 2K. Ya, 2K. Masih ingat nggak Gilang? 2K ini yang
faktor yang mana, yang level yang mana? Kira-kira tebak aja nggak apa-apa. Oh, yang 2 itu yang level, yang 3 yang faktor, Pak. Cakep. Yang 2 itu adalah yang level, yang faktor itu yang K ya. Jadi ada sejumlah K faktor, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Tapi masing-masing faktor tersebut punya level 2. Ya, low and high. Jadi kita cuma menguji 2 level untuk masing-masing faktor. Low and high. Oke. Kalau tadi contoh yang sebelumnya ini bukan 2K ya. Anda bisa lihat contoh yang ini. Ini bukan 2K karena levelnya itu ada 3 ya. Kalau nggak salah, mana ya tadi? Nah, ini levelnya ada 3, faktornya ada 2, maupun juga contoh yang ini ya. Oke. Jadi ini di sini chapter ini kita khusus membahas 2K ya, lebih dalam lagi. Oke, nah ini contohnya adalah kita bisa lihat. Nah, ini kembali lagi nih ke grafik ini ya. Grafik ini coba kita panggil lagi. Jadi saya tidak bosan-bosannya dan saya tidak malu. Jadi saya tidak malu, saya sedang memutus urat kemaluan saya untuk menanyakan lagi kepada Anda berapa level, berapa faktor, berapa replication. Gitu ya. Jadi kalau ada yang mungkin tercetus nih, Pak Komar kok nggak malu ya? Ini lagi ditanya, ini lagi. Kita panggil Aprilio. Nah, ini. Berapa faktor, berapa level, berapa replication? Halo. Halo, Pak. Ya. Halo, oh ya. Faktornya tuh 2, Pak. Yang amount of catalyst B sama reaction concentration. Reaktan. Ya, itu. Ya, konsentrasi reaktan. Ya. Terus levelnya tuh 2 kan, low and high. Terus replikasinya tuh yang atas apa yang bawah sih, Pak? Yang 18, 19, 23 apa yang atas yang 60 tuh? 60 tuh apa, coba lu lihat tuh. Nah. 18 tambah 19 sama 23 piro? Jumlahnya. Jumlah bukan sih, Pak? Jatuhnya. Jumlah dari 3 ini nggak sih, Pak? Kayak yang tadi. Ya. Berarti ada berapa faktor, berapa level, berapa replikasi? Replikasinya ada 3, Pak. Ya, cakep. Gitu ya, ada 3 replikasi. Erindra. Iya, Pak. Gimana cara menghitung efek dari faktor A? Efek dari faktor apa Pak tadi? A ya? Faktor A, faktor reaktan concentration. Saya sambil lihat juga. Reaktan concentration. Berarti kalau reaktan concentration ini Pak, sebentar, efek 1, 2. Berarti dia dari yang sisi kanan Pak, yang 90 ditambah 100 dibagi 2, terus dikurangin sama yang di kiri Pak, yang 60 tambah 80 dibagi 2. Cakep. Ya. Yohana, gimana cara menghitung efek dari faktor B? Yohana. Kalau yang B itu berarti 60 tambah 90 bagi 2 dikurang 80 tambah 100 bagi 2. Ya, atas dikurang bawah. Ya, betul. Azahra, gimana menghitung interaction? Yang
90 tambah 80 bagi 2 dikurang 100 tambah 60 bagi 2. Ya, cakep ya. Kemudian nanti Anda perlu lihat ya, kadang-kadang kita mengkodekan ya, di 2K factorial design itu kita kasih kode. Yang low ini kita kasih kode 1. Kemudian ketika dia pindah ke A, kita kasih kode A kecil ya, ini karena ini faktor A. 1 ke A gitu ya, ini A kecil, titik ini itu A kecil. Kemudian titik ini kita kodekan B. Oke. Kemudian titik ini kita kodekan AB. Karena mencampur A dan B. Gitu ya. Jadi Anda perlu ingat ini kode konvensi. Nah, ini gambarnya ya. Ya, ini Anda bisa lihat A minus, B minus, berarti tadi kiri bawah, alo, belo, itu replikasinya ada 3 total, seperti ini ya. Plus minus, seperti itu ya. Coba saya mau tanya si Alvin Irawan. Ini kayak udah senyum-senyum, udah nggak sabar untuk ditanya nih. Soalnya seru banget ditanya sama Pak Komar. Iya, Alvin ya. Saya mau tanya gini, Alvin. Kalau A sendirian, B sendirian, kalau kita kaliin jadi apa, Alvin? A sendirian, B sendirian. Dikaliin, Pak. Iya. Jadi AB gitu. Iya, betul. Jadi AB. Canggih loh. Coba Alvin ya. Ini A sendirian, kolom ini. B sendirian, kolom ini ya. Ini kan tadi minus ya. Bisa kita kali ini. Minus kali minus apa? Positif, Pak. Plus ya. Iya. Kemudian plus kali minus? Jadi minus, Pak. Minus. Minus kali plus? Minus, Pak. Minus. Plus kali plus? Plus. Plus ya. Jadi saya bisa tulis, ini siapa yang ke toilet lagi? Oh, Juan ke toilet. Saya bisa tulis ya, kalau misalnya saya tulis AB di sini, ya, plus, minus, minus, plus. Gitu. Lu mau protes nggak, Alvin? Enggak, Pak. Enggak protes. Bagus. Enggak, Pak. Cakep. Nah, kenapa sih saya tulis kayak gitu? Kenapa sih Pak iseng banget? Ya, isengnya adalah karena ya, ketika kita mau mencari main efek dari A, ya, kita itu sebenarnya mengambil, kan ini saya bisa tulis ya di sini. Sorry sebelumnya ya. Ini 1, ini A, ini B, ini AB. Ini saya bisa tulis dulu. Mungkin ya. Baris ini itu adalah baris 1. Ya. Di mana A-nya minus, B-nya minus. Ini adalah baris ini adalah titik A. Ya. Baris ini adalah titik B, ya. Baris ini adalah baris AB. Gitu. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Minus-minus itu titik 1. Oke, di sini. Ya. Plus minus itu titik A. Titik A ini. A-nya plus, B-nya minus. Begitu juga B-nya ini A-nya minus, B-nya plus, AB itu sama-sama plus. Gitu. Ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita mau menghitung main efek dari A, ya, kita menambahkan sisi kanan itu A dan AB, dan kita mengurangi dengan sisi kiri 1 dan B. Ya, kalau Anda lihat lagi grafiknya, mungkin saya copy aja di sini ya. Ke sini biar lebih kelihatan.
ketika kita menghitung efek dari A, itu sebenarnya ini kanan dikurang kiri. Ya. Kanan itu A dan AB plus tandanya, dikurang yang kiri itu B dan 1. B minus A, 1 minus juga. Gitu. Kalau kita mau menghitung main efek dari B, itu kan tadi sisi atas dikurang bawah. Yang titik B sama AB ini tandanya plus nih. B, baris B dan AB tandanya plus, sementara sisi bawah itu 1 dan A itu tandanya minus. Gitu. Begitu juga interaction. Interaction antara AB, tadi kan diagonal ini, AB dan 1 ini tandanya plus. Tandanya ini 1 ini dan interaction dan AB ini plus. Dikurangin diagonal ini tandanya minus dan minus. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini, saya pause dulu sebentar, mungkin ada yang kayaknya belum mudeng gitu. Pak, izin bertanya Pak, mungkin Pak. Ya, silakan Alvin. Kalau masalah perhitungannya Pak, itu jadinya masih dibagi 2 atau dibagi 6 ya Pak? Dibagi sesuai dengan replikasinya. Karena kita akan mencari rata-rata efeknya, ya. 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 Berarti kalau misal A itu berarti 90 plus 100 per 6 dikurang 80 plus 80 per 6, Pak? 90-nya ini dibagi 3, karena ada 3 replikasi. Iya. Ya. Ini ditambahin, ya bisa tambahin, terus dibagi 6, bisa juga kayak gitu. Betul, betul. Iya. Betul. Tambahin dibagi 6, karena ini 3, ini 3. Oke, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Aman ya, jadi Anda bisa lihat gimana sih nentuin interaction, kayak gimana cara ngitungnya itu sebenarnya nanti kita lihat dari sininya ya. 2K, ini terutama 2K ya. 2K factorial design, ini sangat penting sekali konsep ini. Oke, lanjut ya. Jadi nanti biasanya prosedurnya kita gunakan replikasi. Sebisa mungkin kalau Anda bisa gunakan replikasi, gunakan replikasi. Walaupun nanti ada keadaan-keadaan di mana kita tidak bisa menggunakan replikasi ya. Misalnya keterbatasan budget, seperti itu ada kemungkinan. Lalu nanti kita biasa ANOVA, kita cek mana yang signifikan, mana yang nggak signifikan. Karena ini 2K itu faktornya bisa banyak, dan faktor interaksinya juga bisa banyak, ada mungkin efek-efek ataupun faktor yang tidak berpengaruh. Bukan faktor ya. Ya bisa main efek ataupun interaction efek yang tidak berpengaruh sebenarnya. Gitu. Jadi kita perlu refine, kita perbaiki lagi nih. Oh kayaknya AB nggak ngaruh, buang. Misalnya. Atau ada faktor C yang nggak ngaruh, buang. Kita ulang lagi ANOVA-nya. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini tadi sama ya, AB plus A, B plus 1, oke. Faktor efek. Ini masih sama ya kayak lalu ya. Kayak chapter sebelumnya. Design expert. Residual, oke. Nah, ini sekarang kita pindah ke 2 to the power of 3. 2 pangkat 3. Factorial design. Ya. Fakhira. Ya, Pak. Udah makan siang belum, Bro? Lagi puasa, Pak. Luar biasa. Gimana caranya supaya bisa puasa? Bangun sahur. Bangun sahur, ya. Gue sebenarnya bangun, tapi gue nggak sahur juga. Tapi gimana supaya bisa jadi orang yang baik gitu?
Nggak tahu. Kan ini puasa lagi buat ganti, Pak. Oh, lu bayar. Heeh. Dikit lagi, selesain. Iya. Oke. Ada teman gue yang dari dulu sampai sekarang masih aja. Gue kayaknya ngomongnya negatif ya. Harus gue ngomongnya positif. Yang sangat luar biasa bisa menjaga puasa sunnahnya. Gue gimana caranya gue juga mau jadi orang baik gitu kan. Jadi walaupun seorang pencuri, dia nggak mau anak cucunya itu jadi pencuri juga. Tapi gue nggak berhasil terus kayaknya. Oke. Fakhira, ini 2 pangkat 3 factorial design. Jumlah levelnya berapa? Jumlah faktornya berapa di situ? Jumlah levelnya 2. Terus kalau faktornya ada 3. Faktornya ada 3, ya betul. Di sini apa aja faktornya? Ada faktor A, B, sama C. A, B, dan C. Nah, kalau di 3 dimensi gini ya, gimana cara menghitung? Lu lihat gambarnya ini aja ya, gambar ini. Gimana cara menghitung efek dari faktor A? Efek dari faktor A. Gua tahu lagi puasa, jadi lu nggak bisa bohong. Efek dari faktor A berarti A ditambah AC ditambah ABC ditambah Enggak, gua AB. nggak mau tanya itu. Gua mau penjelasan sisi apa yang plus, sisi mana yang minus. Fakhira. Oh, sisi yang plus itu berarti yang kanan, yang high. Yang high ini ya, sisi kanan ini. Oke, terus? Dikurang yang sisi minusnya itu yang kiri. Yang kiri ini. Oke, cakep. Kalau faktor B gimana caranya, Fakhira? Kalau faktor B berarti yang belakang. Belakang, ini belakang. Yang plus, yang minus yang depan. Yang depan, cakep. Kalau faktor C gimana ngitungnya? Kanan. Kanan tadi faktor A loh. Maksudnya yang datar gitu. Datar. Semua sisinya datar. Maksudnya yang tiduran. Tiduran. Iya. Tadi kan depan, belakang, kanan, kiri. Iya. Yang belum apa? Yang atas bawah. Atas bawah. Yang mana yang plus? Yang atas. Yang atas. Yang minus yang bawah. Yang bawah. Oke. Sip. Akila, lu paham nggak Akila? Paham, Pak. Coba ulang. Faktor A yang mana Akila? Faktor A itu yang sisi sebelah, yang plusnya yang sisi sebelah kanan itu, Pak, yang AAB, AC, ABC. Terus minusnya yang sebelah kiri, yang 1 BC, BC. Itu faktor A. Ya, cakep. Ya, terus faktor B itu plusnya yang belakang. Yang BAB, ABC, BC. Terus minusnya depan yang 1 A, AC, sama C. Ya. Terus faktor C yang atas itu yang plus, yang bawah yang minus. Iya, cakep. Hebat, hebat. Alhamdulillah. Gue jadi bersyukur gitu kan. Wah, berarti udah pada paham. Lanjut ke Apri. Ya, Pak. Apri, lu tahu nggak? Ujian itu biasanya orang meningkat. Jadi kalau dia udah lulus ujian A, dia akan diuji oleh sesuatu yang lebih besar. Iya, bisa jadi, Pak. Ujian hidup tuh kayak gitu tuh. Oke, tadi main efek udah Apri ya. Faktor A, faktor B, faktor C. Kira-kira ada interaction efek nggak, Apri?
Ada, Pak. Apa aja yang mungkin interaction effect-nya? Faktor A sama B. Ya, A dan B. Kemudian? B dan C. B dan C. Sama A dan C ya, Pak? A dan C, ya. Jadi dia bisa pacaran berdua-berdua. Tapi dia juga bisa pacaran bertiga. A, B, C. Ya enggak? Iya, Pak. Tapi seperti dulu kita bilang satunya jadi nyamuk ya. Lu suka nggak jadi nyamuknya? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Gini, Apri ya. Ketika kita misalnya mengecek interaksi A dan B, sebenarnya kita sedang kayak tidak mempertimbangkan C-nya. Ya. Bisa dipahami gitu, Apri? Iya, Pak. Ya. Kita lihat A dan B. A ini adalah ini. Oke. B adalah ini. Ya. Gitu ya, Apri. Iya, Pak. Nah, ketika kita mencari interaction A dan B, kita kan biasanya pakai diagonal. Diagonalnya adalah ini sebagai plus, dikurang ini sebagai minus. Oke? Oke, April, tadi sorry ada tamu, tapi gua suruh nunggu bentar. Kita dikit lagi ya. Jadi interaction efeknya dari AB gimana, April? Yang diagonal, Pak. Iya, diagonal. Diagonal ini. Yang AB sama 1 dikurang B sama A. Ya, betul ya. Tapi karena 3 dimensi, sebenarnya ini yang plus itu adalah ini, sisi diagonal ini nih. Nah, gitu ya. Jadi 1 AB, ABC, C. Yang plus, kemudian minus B, A, AC, BC. Gitu. Jelas nggak, Apri? Jelas, Pak. Jelas. Itu interaksi A dan B. Kalau interaksi A dan C, gimana caranya, Apri? A dan C, berarti kita lupakan dulu yang B. Misalnya, supaya mempermudah ya, Apri. Kita diagonal bidang juga ya, Pak? Iya, sama. Sisi diagonal. A dan C, kita ambil dulu nih A dan C yang depan ini. Kalau yang depan ini, itu apa? Apri, cara itu ngitung. A, Pak. Ya, cara ngitung interaksi A dan C gimana? AC sama 1 dikurang C sama A. Ya, betul. 1 sama AC plus kurang C sama A. Tinggal kita panjangin ke belakang nih, ke B. 1 AC, ABC ke B, 1 itu yang plus. 1. Ya, dikurang yang C. CA, AB, BC ke C. Gitu. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas. Zahra Balkis. Iya, Pak. Nah, tadi udah interaksi AB, AC. Interaksi BC gimana, Zahra? Diagonal bidang juga ya pakai tadi? Iya, diagonal bidang juga. B dan C.
AC sama AB nggak sih, Pak? AC sama AB. Mana AC sama AB? Mana nih? AC, mana AC ya? AC sama AB. Ini apa? Tadi pertanyaannya apa? Faktor apa? B Zahra? sama C. B sama? C. B sama C ya. Ini faktor B yang ini. Faktor C yang ini ya. Nah, supaya lebih mudah mungkin kita lihat yang sisi kiri aja. Oke? Zahra? Lihat sisi kiri. Diagonalnya mana kira-kira? Apa yang plus mana, yang minus mana? BC sama 1. Itu plus apa minus? Plus. Plus. Minusnya? 1 sama BC. 1 sama BC. Ini. Coba diulangi lagi. Yang plus yang mana, Zahra? BC sama 1 bukan, Pak? BC sama 1. Oke. Minusnya? B sama C. Oke, B sama C. Oke. Berarti nanti tinggal kita perpanjang ya, yang plus ya BC 1 terus ke apa? Ke sini A. Ke A. Ke ABC. Sama BC. Nah, ini ya. Jadi bidang diagonal ini yang plus dikurang yang minusnya C ke B, ke AB, ke AC, ke C lagi. Oke. Oke. Gitu ada pertanyaan? Kalau saya lupa gimana, Pak? Oh, kalau Anda lupa, Anda bisa juga nih. Misalnya ya, tadi yang kita kalikan. Ya. Misalnya kita mau cari efek A dengan C. Berarti Anda kalikan aja nih. Minus kali minus. Plus. Berarti si titik ini titik 1. Ini run 1 ini maksudnya si 1 ini ya. Ya. Yang ini adalah A kecil. Ya. Jadi Anda tulis ini 1 ini A kecil. Kayaknya ini B kecil, C kecil gitu. Nanti Anda bisa temukan ya. Atau di sini sebenarnya ada nih gambarnya ya. Nah, ini kelihatan plus minus ya. Ini juga ya. Jadi Anda bisa lihat nih yang BC tadi ya. Sudah kita buat. Ada lagi 3 faktor, interaksi 3 faktor. Interaksi 3 faktor Anda bisa dapatkan dengan Anda kalikan kolom A dengan kolom B dengan kolom C. Mana yang plus, mana yang minus Anda akan dapatkan. Gitu ya. Atau interpretasinya adalah ya, kan diagonal dikurang diagonal. Ya. Dia juga sama sebenarnya ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, mungkin saya kembali ke 2 faktor dulu. 2 faktor dulu adalah cara menghitung interaction effect itu pertambahan antara yang campur dengan yang murni, ini plus. Ya. Yang campur ini dengan yang murni ditambahkan, dikurang yang campur setengah-setengah. Gitu. Nah, untuk 3 faktor, ya 3 faktor, interaksi 3 faktor itu adalah pertambahan antara yang campur ketiga-tiganya dengan yang murni A sendirian, ini C sendirian dengan B sendirian, gitu, itu plus dikurangi dengan campur yang setengah-setengah. Campur yang setengah-setengah ini misalnya ya, ini kayaknya BC, saya lupa ya, ini AC, ini AB kali. Tambahkan lagi yang asal. Gitu. Tapi kalau Anda lupa, kita bisa pakai ini. Plus minus kita kalikan, jumlahkan gitu. Nah, ini nih, ya. Cara menghitung interaksi ABC tinggal A kali B kali C minus kali minus kali minus dia minus.
gitu ya. Kemudian yang A-nya ini plus apa minus nih? Oke, untuk interaction ABC dia plus dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini yang kita sebut dengan orthogonal design ya. Rancangan ortogonal. Pak, mau nanya, Pak. Iya, Arya silakan. Kan kalau buat di uji itu kan ya kan buat memastikan dia ANOVA itu kan ada 3 uji ya Pak. Pertama yang normal, terus data yang homogen sama yang independen ya Pak. Pertama normal, kemudian homogen, terus habis itu yang dia independen. Variasi homogen, kemudian dia independen. Nah, kalau buat ngukur yang independennya itu gimana ya Pak? Caranya ya Pak? Oke. Jadi independen atau enggaknya dilihat dari, coba kita balik lagi ya. Independennya itu dilihat dari sebenarnya ini kisah di eksperimen with single factor ya. Sebenarnya independen itu nggak berlaku kalau tadi 2 faktor nih. Ya, saya coba ambil dulu ya 2 faktor ini. Ya. Yang disebut independen apa sih sebenarnya? Independen itu adalah ya A dan B itu independen, tidak mempengaruhi. Tapi kadang-kadang nggak independen. Kadang-kadang nggak independen karena ada interaction-nya. Gitu ya. Kadang-kadang ada interaction-nya. Nah, di situ yang membuat dia tidak independen. A ada pengaruh, B ada pengaruh, tapi ada juga ketergantungan antara A dan B. Mempengaruhi, saling mempengaruhi lah. Ibaratnya gitu, A dan B saling mempengaruhi. Nah, tetapi misalnya kita tetap mau pakai uji ANOVA, ya berarti kita coba cek A dan B itu kita pisahkan. Gitu. A dan B kita pisahkan apakah dia punya efek atau enggak. Gitu. Nah, itu yang saya pahami dengan independennya. Coba kita lihat lagi ya ke sini. Assumption-nya kan kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada independen antara T dengan error dengan mu. Kita lihat. Oke, ini ya. Normality oke, constant variant independence. Ya, ngelihatnya adalah dari residualnya ya. Salah satu yang ngelihat dari residual, kita lihat di sini nggak ada polanya nih residual nih. Ya. Independen dalam hierarki run order time. Dia independen. Jadi kalau kita lihat, tadi yang nanya siapa? Arya ya? Iya Pak. Arya. Misalnya dia independen dalam hal order of time. Jadi eksperimen kan kita lakukan misalnya pagi hari ya. Ini awal-awal nih yang pagi hari. Kemudian ini masih pagi jam 10, ini siang jam 12, jam 2 sore, jam 16 ya. Residualnya itu tidak menunjukkan sebuah pola, Arya. Kalau misalnya tadi contohnya ketika pagi dia minus di bawah, gitu ya, dan ketika siang dia plus di atas, itu ada polanya. Berarti dia nggak independen berdasarkan run order of time nih, run order atau time. Jadi ada pengaruh nih. Oh, bisa jadi pengaruhnya adalah suhu sebenarnya. Jadi ada faktor lain yang belum dipertimbangkan, gitu. Ada juga independen berdasarkan faktor tertentu, gitu ya. Misalnya di sini ya apa namanya ada sama misalnya dia di atas di sini terus di bawah. Nah, ngeliatnya dari residual plot, gitu Arya ya.
Oke. Nah, saya akan mau nambahkan lagi ya di chapter 6 ini tentang 2K factorial design ya. Karena di sini kita bilang ada namanya refine the model. Modelnya mungkin saya minta 5 menit ya. Refine the model, ada model yang perlu diperbaiki gitu ya. Modelnya perlu diperbaiki. Contohnya adalah ini. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Kan tadi ada 3 faktor. Faktor ANOVA-nya ya. A, B, dan C, interaksi AB, AC, BC, ABC. Coba tolong Marsa dilihat kira-kira mana aja yang sumber variasinya yang signifikan, Marsa. Halo Pak, ini dilihatnya yang dari p-value itu ya Pak? Ya boleh, lu boleh lihat dari p-value, dari mean square, itu boleh. Kalau mean square-nya yang paling besar itu yang C Pak, faktor C. Betul Ya, nggak Pak? berarti paling berpengaruh faktor C. Iya betul. Kemudian apa lagi yang berpengaruh? Yang paling berpengaruh lagi itu si faktor AC, interaksi AC. Interaksi AC, oke. Apalagi? Sama itu yang A, faktor A Pak. Faktor A, oke. Ada lagi? Sudah sih Pak, kalau ya, dari p-value-nya juga cuma 3. Jadi Signifikan. AC dan AC. Berarti seakan-akan ya uji ANOVA ini bilang faktor B-nya apa nih, Marsa? Ngaruh apa enggak? Kalau faktor B-nya nggak ngaruh sih Pak. Dilihat dari p-value-nya juga dia nggak signifikan juga untuk nilainya. Iya, jadi seakan-akan di eksperimen ini menunjukkan gas flow-nya ini ya tidak berpengaruh terhadap respons variabel. Jadi iya, tidak berpengaruh secara signifikan nih faktor B-nya. Sehingga pada keadaan ini kita bisa refine. Kita bisa perbaiki modelnya. Tadinya kita bilang oh A ngaruh, B ngaruh, C ngaruh. Itu di hipotesis awal ya. A ngaruh, B ngaruh, C ngaruh, AB ngaruh, AC ngaruh, BC ngaruh, ABC ngaruh. Tapi ternyata setelah ANOVA jadinya gimana, Anet? Modelnya kita ubah jadi apa? Kita refine jadi apa, Anet? Tuh nggak ada suaranya, mic-nya agak deketin kali, Anet. Belum ada suaranya. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Mana tadi Pak? Ya, tadi kan si Marsa udah bilang yang ngaruh A, C, dan AC. Jadi faktor B-nya terlihat secara signifikan tidak berpengaruh. Sehingga kita bisa merefine, memperbaiki modelnya. Dengan apa jadinya? B-nya dihilangin gitu. Ya, B-nya kita hilangkan ya. Jadi kita hilangkan jadinya modelnya kayak gini nih. AC dan AC aja. Gitu. Oke, kita refine the model. Jadi nanti persamaannya yang kita pakai adalah persamaan yang hanya mengandung AC dan AC. Yang B jangan dimasukkan. Walaupun mungkin nanti dia R square-nya bagus ya. Anda bisa lihat nih R square-nya 0,96 ya. AC sebelumnya itu R square-nya berapa ya? Oke, nggak ada sih kayaknya. Saya lupa kali ya. Oke, tapi gitu ya. Jadi kita refine the model. The model jadi persamaannya adalah cuma berpengaruh gap sama power dan juga interaksi gap power yang gas flow-nya itu tidak berpengaruh. Oke ya.
Oke. Cube plot. Oke, ini gambar cube plot sama ya seperti biasa. Anda sudah paham. Oke. Dan juga kita bisa lihat response surface-nya. Ya, kita bisa lihat si faktor gas flow-nya itu adalah yang udah dibuang ya gas flow-nya. Oke, sip. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, jangan lupa nanti malam kita adakan kuis ya. Kemudian minggu depan kita terpaksa dengan sangat menyesal sekali dan minta maaf kita adakan UTS. Gitu ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.